Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Solo Semarang tumbang Sleman mengejutkan. Nah, bagaimana ceritanya kok Solo Semarang tumbang Sleman itu bisa mengejutkan? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan pekan keberapa ya kemarin? Ya, pokoknya pertandingan pekan kemarin lah, intinya sih itu. 3 klub yang kita dukung saat ini, PSS, PSIS dan Persis, itu mengalami mengejutkan dalam arti ya berbeda-beda lah ya statistiknya. Kalau untuk yang pertama saya akan bahaskan kemarin yang bertandingkan Persis Solo. Nah, Persis Solo melawan Persib Bandung. Padahal saya sudah optimis gini, wah dibantai genah lawan Persib Bandung. Wow, ternyata pada akhirnya memang ya tetap kalah tapi ora dibantai. Nah, Persis Solo berhasil mengejutkan sebenarnya di babak pertama dengan berhasil go kucingan tok Persib Bandung kalau Solo ya, tapi pada akhirnya memang sepak bola itu bulat ya ada. Jadi Persis akhirnya tumbang di gol menit-menit akhir dari Ezra Walian ya. Persis ini masalahnya masih sama. Masalahnya cuman itu aja. Nah, lalu pertandingan kemarin menyajikan PSIS dan PSM Makassar. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik pemain itu jomplang. Ya nggak jomplang banget sih, cuman jomplang. Seharusnya di atas kertas PSIS itu bisa unggul. Tapi mungkin karena PSM ini pelatihnya cukup unik dan berbeda ya. Jadi pelatih ini tuh dikasih materi pemain ala kadarnya bisa menyulap menjadi mewah. Dan akhirnya kemarin PSIS tumbang dengan skor 2-0. Wah, ini gol-gol yang terakhir ini gol menit tambahan waktu. Jadi PSIS akhirnya mengakui keunggulan dari PSM Makassar. Tapi kalau dari segi permainan kemarin juga cukup gayeng, jual beli serangan itu terjadi ya antara kedua tim ini ya. Soalnya memang kapasitas pemain PSIS ini lebih baik kalau saya boleh bilang ya daripada PSM Makassar. Jadi seharusnya di atas kertas PSIS ini menang. Nah, sepak bola Indonesia ini seperti ini loh. Jadi hitung-hitungannya itu agak segampang itu ditebak, tapi memang tidak gampang sih juga. Tapi kalau udah bisa mengamati pasti sudah bisa menebak sih nantinya. Nah, lalu ada dari PSS Sleman waktu melawan Bali United kemarin ya. Pertandingan kemarin cukup mengejutkan bagi saya pribadi. PSS Sleman babak pertama itu mainnya cukup ampang, tidak ada gol terjadi, bahkan sering diserang oleh Bali United. PSS Sleman ini kemarin ketolong dengan kipernya yang cukup bagus, Emridwan ini melakukan banyak sekali penyelamatan ya kemarin. Jadi PSS ini sangat beruntung sekali kemarin memainkan Emridwan ini. Lalu PSS Sleman kemarin bahkan mencadangkan J Valente di laga awal ya. Ibaratnya di menit-menit awal itu J Valente dicadangkan. Ya, taktik Coach Seto ini tidak bisa ditebak juga ya. Lalu pergantian pemain, Valente baru main beberapa menit, 5 menit atau berapa menit langsung bisa mencetak gol. Wes, ini langsung mencetak gol bahkan menyamakan kedudukan. Iya, ini cukup keren juga. Bali dulu tapi yang mencetak gol lalu bisa disamakan, lalu bisa berbalik unggul dengan gol tendangan bebas Jihad Ayub ya. Kemarin tendangan bebasnya cukup keren sih menurut pendapat saya. Nah, PSS ini mengejutkan ya, berhasil mengalahkan Bali United. Tapi saya juga nggak kaget yang dikalahkan soalnya Bali United. Bali United sendiri dulu bahkan juga pernah dikalahkan oleh klub sekelas Persis Solo yang klub baru di Liga 1 ya. Dengan sekuatnya pun juga jomplang, tapi Persis juga bisa mengalahkan Bali United ya. Bali memang seperti itu, agak aneh sih klub ini. Nah, menurut pendapatmu Cok, 3 pertandingan kemarin ini bagaimana ini? PSS, Persis dan Semarang ini. Kalau untuk Persis Solo Persib Bandung ini saya nggak kaget dengan hasilnya, karena memang ya wajar lah ya, Persib Bandung itu unggul secara materi pemain, unggul secara kualitas pelatih, wes to. Persis Solo nggak kebantai, wes aman lah, wes rapopo lah, lumayan lah sampai lah. Jadi ya ini kan pelajaran buat Persis Solo ya. Inilah klub standar juara ya, kayak Persib Bandung ini punya materi pemain yang top semua merata, gitu, dan pelatih yang juga
top juga. Jadi kalau dilihat itu Persib Bandung itu kedalaman skuadnya luar biasa ya. Mungkin setiap satu posisi itu bisa di backup oleh ya cadangan yang juga levelnya juga nasional, standar nasional. Ini luar biasa sih Persib Bandung. Saya nggak kaget ketika Persib Solo kalah dengan Persib Bandung. Skornya tipis ya wis lumayan lah ya. Ini perlu diperbaiki lagi untuk Persib Solo di putaran kedua nanti untuk memperdalam komposisi back. Nah, ini kan perlu. Terus kalau PSIS lawan PSM Makassar ini sebenarnya kalau kalian itu nonton video kita sebelumnya soal preview soal PSM dan PSIS. Ini sebenarnya kita sudah mengingatkan bahwa hati-hati dengan PSM Makassar. PSM Makassar ini pelatihnya itu ngeri-ngeri sedap lah. Dia bisa memoles talenta bener-bener ya kurang terkenal tapi bisa mengejutkan lah ya. Mereka aja di level AFC Cup aja mengejutkan loh. Dengan skuad pas-pasan banget itu bisa sampai ke final AFC Cup zona Asia Tenggara. Jadi ini orang main-main nih. Ya ini pelajaran lagi buat PSIS Semarang. Kalau ya oke lah materi pemainmu itu bagus ya, tapi pelatihmu itu kan ya bermasalah ya. Jadi kebalikan dari PSM Makassar sebenarnya PSIS ini. PSIS punya materi bagus, pelatihnya ya kayak gitu. Sedangkan PSM Makassar punya materi pemain yang ya biasa-biasa saja, bahkan jauh dibanding dengan PSIS, tapi pelatihnya luar biasa. Kita lihat aja di Instagram PSIS ini banyak yang menyalahkan manajemen PSIS karena tidak bisa merekrut pelatih yang luar biasa, yang top ya. Terus kalau PSS Sleman dan Persib Bali United ini juga sudah kita prediksi dari video kita sebelumnya ya. Kalau untuk Bali United aman lah. Nah itu yang berbahaya itu next match yaitu melawan Persija Jakarta, ini bahaya. Bali United itu ya kadang-kadang gitulah ya, menang nanti lawan tim yang lemah atau tim papan bawah bisa kalah itu. Mereka itu kalahnya itu karena semangat juang ya. Tim yang semangat juangnya bagus itu biasanya bisa mengalahkan Bali. Contohnya Persolo dulu. Dulu itu Persis itu ya sama kayak PSS itu. Kalah sedang bermasalah sama Jackson Eftiago, pergantian pelatih Rasiman itu caretaker, malah menang sama Bali yang mungkin dibilang superior di Liga Indonesia. Itu Bali itu seperti itu lah. Beda kalau Persija Jakarta itu kalau menurut saya itu benar-benar tim yang agak stabil lah ya di musim ini ya. Kedalaman skuadnya juga bagus, mentalitas pemainnya bagus, pemain asingnya juga grade A semua itu rata-rata ya. Hati-hati dengan Persija Jakarta nanti PSS Sleman. Jadi nggak bisa jumawa dengan kemenangan Bali itu, nggak bisa kita PSS Sleman nggak boleh jumawa. Harus menatap pertandingan melawan Persija. Bahaya ini. Ya, betul sekali. Kalau melawan Persija saya juga cukup setuju ya. Persija ini bahkan klub berbahaya. Nggak bisa ditoleransi kalau klub ini ya. Tapi kalau untuk klub-klub lainnya kemungkinan besar di Indonesia ini masih ada beberapa toleransi. Tapi menurut pendapat saya pertandingan kemarin sebenarnya kalau untuk Persis Solo ini sebenarnya sudah bermain cukup bagus. Ini sebenarnya loh ya. Cuman nek beke misal ndek wingi maine apik, beke iso ora blunder, ya kemungkinan besar sih Persis bisa menang. Gara-gara backnya blunder kemungkinan jadi mentalnya down. Kalau untuk PSIS sebenarnya nggak ada kritikan ya, ini hanya memang masalah soal taktikal aja. Kemarin soal pertandingan itu sebenarnya berjalan cukup sengit. Ibarat kata itu mereka ya sama-sama memang memainkan perannya masing-masing antara PSM dan PSIS, hanya saja PSIS ini kurang bejo. Jadi ya seperti itu hasilnya. Padahal dari segi materi PSIS sebenarnya lebih unggul. Mereka punya Marukawa, mereka punya Fortes, mereka punya beberapa pemain yang sedang on fire seperti Rian, lalu seperti Dewangga, lalu seperti banyak. Jadi menurut pendapat saya sih hanya kurang beruntung atau mungkin taktikal pelatihnya yang kurang bagus. Intinya sih itu. Ya PSIS sih seperti ini ya. Kalah, menang. Supporternya
banyak yang beradu argumen di kolom komentar. Ini. Saya melihat sih memang seperti itu. Kedua supporter Semarang ini seperti terpecah ya. Ada yang memang setuju dengan manajemen, ada yang memang sudah muak dengan manajemen saat ini. Nah, menurut pendapat saya sih, kalau saya pribadi, saya sih oke-oke aja sebenarnya. Tapi pelatih top memang harus segera didatangkan. Ya mungkin saja PSIS ini hanya menunggu paruh musim itu. Nah, kalau untuk PSS Sleman sih jangan jumawa dulu, walaupun peringkatnya langsung naik drastis ya ini ya, langsung ke peringkat 12 PSS Sleman bahkan. Jadi jangan jumawa dulu, masih ada pertandingan selanjutnya yang cukup berat yang harus dilawan oleh PSS Sleman ini. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.